Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Ya, kita akan sama-sama kembali lagi membahas soal berita terbaru tentang Timnas Indonesia hari ini, tentang berita bola tanah air, dan semoga ini bisa memberikan tambahan informasi kepada kalian semua. Dan buat teman-teman semua yang baru ada di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan bel notifikasi supaya teman-teman semua tidak ketinggalan berita yang diupdate di channel ini. So, let's play this video one by one. Sintayong perpanjang kontrak di Timnas Indonesia. Ini adalah berita yang sudah fix benar. Media Korea usai Sintayong perpanjang kontrak di Timnas Indonesia. PSSI dan Sintayong resmi menyepakati perpanjangan kontrak sebagai pelatih Timnas Indonesia hingga 2027. Kabar ini mengguncang publik Indonesia dan sampai ke tanah kelahiran Sintayong, Korea Selatan. Media lokal Korea Net Sports menyoroti beberapa alasan Sintayong memilih Indonesia ketimbang Korea. Sebelum resmi diperpanjang, Sintayong sempat dikaitkan dengan kursi pelatih Timnas Korea Selatan, itu isunya, posisi yang pernah ia duduki hingga Piala Dunia 2018. Rumor ini semakin kuat karena tanda tangan perpanjangan kontrak dengan Timnas Indonesia tertunda dan keberadaan Sintayong di Korea Selatan saat itu. Publik Indonesia sempat meragukan kebenaran alasan sakit yang disebutkan PSSI. Namun kabar perpanjangan kontrak akhirnya diumumkan oleh Erick Thohir dan PSSI. Media Korea Selatan menyebut dua alasan perpanjangan kontrak, popularitas Shin Tae-yong di Indonesia yang luar biasa dan loyalitasnya terhadap Timnas Indonesia. Erick Thohir berharap perjuangan Shin Tae-yong membawa Timnas Indonesia semakin maju di kancah dunia. Media Korea usai Shin Tae-yong perpanjang kontrak sangat besar. Pak Erick pun mengakui hal itu, sekalipun semuanya berperan penting di dalam kemajuan Timnas Indonesia antara pemerintahan, PSSI, tapi Pak Erick Thohir mengaku bahwa Sintayong ini punya peran yang besar, di mana dia membangun disiplin para pemain, dia membangun mental para pemain, sehingga pemain tidak takut-takut lagi menghadapi negara-negara besar yang ada saat ini. Ivar Jenner mengatakan, aku pernah melihat bendera merah putih dipasang terbalik oleh sebuah negara. Aku dan beserta keluarga besar ikut merasakan kekecewaan itu. Nah ini ya, ini seperti membantah setiap mereka yang membeda-bedakan naturalisasi dan pemain lokal hari. Mereka sekarang ini sudah menjadi pemain lokal, teman-teman. Jadi mereka akan merasakan perasaan yang sama jika lambang negara Indonesia kita, ya, bendera merah putih dipasang terbalik. Mereka pun merasakan kecewaan yang sama. Mereka sudah memiliki yang namanya hati untuk tanah air, ya. Berbeda dengan siapa tuh? Halo Sobat Garuda, Timnas U19 asuhan Indra Safri harus rela nih guys, tadi kalah di partai persahabatan melawan PON Sumatera Utara dengan skor 1-2. Di ajang ini mungkin hanya mempersiapkan pemain yang akan bertampil di ajang sesungguhnya, yaitu Asian Champions League U19 atau yang bisa disebut Piala AFF. Mungkin saja ini ajang pemilihan Indra Safri untuk melakukan perubahan dan melakukan rotasi pastinya, karena kemarin baru saja bertanding di turnamen Toulon, Perancis guys. Dan kalian gak usah khawatir, mungkin nanti di ajang sesungguhnya di Piala AFF akan ada pemain-pemainan keturunan yang akan dipanggil Indra Safri, dan semoga saja disetujui oleh klubnya masing-masing. Dan terbaru yaitu Jens Leven sudah jadi resmi PWNI guys. Oke, jangan lupa. Oke, jadi kalah sama pemain PON katanya ya. Jadi ya mungkin itu ada sebuah laga untuk bagaimana Coach Indra Safri bisa uji coba untuk menentukan siapa sih yang sebenarnya harus dia pertahankan, siapa yang harus dia lepas ya. Kita tahu bersama bahwa U19 akhir-akhir ini apalagi di Toulon Cup itu tidak menunjukkan performa yang terbaik, bahkan mereka menelan kekalahan atas setiap pertandingan yang ada. Tapi ya semoga ini bisa terus menjadi pembelajaran teman-teman ya. Keras guys. Itu dia style kepelatihan dari Coach Nova Arianto. Berbeda dengan Coach Nova hari ini bersinar teman-teman. Seperti ini. Kalau masih ada yang buka media sosial, keluar. Ini dia cuplikan videonya. Masih ada yang buka media sosial. Kalau ada yang buka media sosial, keluar aja. Ada yang buka media sosial, keluar. Saya nggak peduli bos. Mau yang sering main, yang sering starter atau nggak main, semuanya sama. Saya nggak peduli itu. Kalian ada yang main media sosial, keluar. Saya minta mas, fokus di pertandingan selanjutnya. Gimana tanggapan lu tentang pernyataan Coach Nova itu? Mantap ya. Itu disiplin sih. Disiplin itu yang perlu diterapkan agar supaya pemain Indonesia itu, orang-orang yang tidak mau disiplin itu benar-benar dipangkas dan tersisa orang-orang yang mau taat dan disiplin, karena itu adalah sebuah
nilai yang sangat luar biasa yang harus kita bangun hari ini. Coach, satu pertanyaan lagi. Kalau lagi di Korea gini, apa yang paling dikangenin dari Indonesia? Kalau lagi di Korea, yang paling dikangenin dari Indonesia apanya nih, Je? 지금 한국에 계신데 어떤 mereka- 점이 좀 Mereka menelpon Coach Sintayong, ini terbaru ini ya. 인도네시아에 좀 그리우신지 지금. 우리 인도네시아 우리 Oh, yang penghargaan kemarin, pelatih yang mungkin terfavorit ya di ajang MNC. Dan mungkin Coach Sintayong nggak ada di sana dan kemudian mereka melakukan telepon video call. 국민들 워낙 친절하고 좋은 분위기 잘해줬던 것이 그립고 곧 인도네시아를 갈 것이니까 조금만 Nanti kita cari video lainnya. Ini ada Dengan PSSI. Kalau dalam proses luar naturalisasi biasa itu Justin melibat Hubner ya. Jadi nggak susah untuk ajak mereka. Mereka memang sudah ada niat dari dulunya teman-teman ya. Luar biasa. Gue tuh akhirnya tersadarkan men, kalau lu lihat lemparan jauhnya Kyle Walker nih, itu tuh semakin gue sadar bahwa kemampuan yang dimiliki Pratama Arhan tuh mahal men. Makanya Sintayong tuh selalu bawa nama dia, walaupun kita sering nanya kan, ngapain bawa Pratama Arhan? Peluang. Dan ini men kemampuan mahalnya. Kalau nggak ada lemparan jarak jauh dari Kyle Walker ini, Inggris mungkin udah Inggris nggak pulang. bakal. Gue tuh Ya. akhirnya tersadar. Ini Arhan ini mempunyai sebuah kelebihan yang jarang dimiliki oleh banyak pemain bola ya. Setiap lemparan ke dalam yang begitu jauh itu seperti tendangan sudut yang memiliki peluang 50-50 untuk terjadinya gol, teman-teman. Luar biasa sekali ini Arhan ini. Makanya dia mendapatkan atlet terfavorit ya. Luar biasa. Indonesian Sports Entertainment Awards 2024 baru aja selesai. Ada 4 figur di sepak bola Indonesia yang mendapatkan penghargaan. Yang pertama ini dia nih. Marcelino Ferdinand sebagai Atlet baru atlet terbaik. baru terbaik. Ada juga Pratama Arhan yang terpilih sebagai atlet pria terpopuler. Atlet pria Kemudian ada terpopuler. Nathan Chuaon Nathan nih, yang terpilih sebagai atlet baru terpopuler. Ada 2 berarti ya. Dan gak ketinggalan Sintayong Of course lah. terpilih sebagai pelatih terbaik. Dan satu lagi yaitu Pak Erick Thohir terpilih sebagai figur olahraga 2024. Dan turnamen Ada yang AFC kurang U23 Asian Cup kemarin terpilih sebagai turnamen sport terpopuler di tahun ini. Selamat untuk figur-figur yang terpilih. Pak Dan Erick ini Thohir of membukti course. bahwa sepak bola masih menjadi olahraga. Tapi ada satu yang kurang teman-teman. Saya kenapa sih? Kenapa sih nggak terpilih satu ini teman-teman? Saya merasa kurang. Yaitu harusnya ada nominasi pengamat bola terpopuler atau kritikus bola terpopuler. Saya mau itu dipilih. Dan harus mendapatkan pemenang adalah siapa teman-teman menurut kalian? Bung Toel kah? Ya seharusnya ada seperti itu ya. Nggak mungkin. Kalau misalnya Bung Toel, pengamat bola terpopuler, itu ngamuk. Aduh teman-teman ya, lucu ya teman-teman ya. Jadi ya karena memang sepak bola timnas Indonesia hari ini, bagaimana para pemain yang ada, ketuanya, pelatihnya, menjadi pusat perhatian hari ini. Menjadi perbincangan publik. Makanya RCTI membuat nominasi seperti ini, Sports Entertainment Awards 2024. Mereka mendapatkan penghargaan karena mereka menjadi sorotan publik, mereka menjadi perbincangan ramai di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Dan kita melihat bahwa mereka menunjukkan sesuatu yang layak untuk diperbincangkan, sekalipun ya mereka berapa kali kalah. Tapi kekalahan itu tidak membuat mereka menurun, tapi kekalahan itu membuat mereka semakin hari makin menanjak dengan adanya pun kemenangan. Jadi jangan hanya terfokus kepada satu kekalahan, tapi fokus kepada keseluruhannya teman-teman. Apa yang mereka capai hari ini. Luar biasa timnas Indonesia, luar biasa Pak Erick Thohir, Coach Sintayong, dan pemerintah yang hadir di dalamnya. Luar biasa juga para pemain-pemain timnas Indonesia yang hari ini berjuang keras, yang terus dipangkas untuk jadi pemain yang disiplin, pemain-pemain yang memiliki kapasitas dan mental yang kuat ya. Oke teman-teman semua ya, nanti kita jumpa lagi di video selanjutnya. Saya Vicky Bung pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye guys.